Halo, selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya, Aan. Kali ini kita akan belajar tentang ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah proses untuk memperkirakan nilai di luar rentang nilai data yang diketahui. Ekstrapolasi dilakukan dengan menggunakan fungsi atau kurva yang telah dibuat berdasarkan titik-titik data yang diketahui dan memperpanjang fungsi itu atau kurva tersebut ke arah nilai yang belum diketahui. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan interpolasi ya. Pada ekstrapolasi, kita mengasumsikan bahwa pola atau tren yang ada pada titik-titik data akan terus berlanjut di luar rentang data yang diketahui. Namun ini hanyalah asumsi, belum tentu benar. Oleh karena itu perlu hati-hati ketika melakukan ekstrapolasi dan hasil yang diperoleh harus dipertimbangkan pula dengan hati-hati. Nah, karena ekstrapolasi itu mirip dengan interpolasi walaupun tidak sama, maka saya akan mencoba menjelaskan ekstrapolasi dengan gambar di mana saya juga menjelaskan interpolasi. Dari gambar ini, di interpolasi kita memahami bahwa kita bisa mengetahui nilai sebuah titik yang belum kita ketahui dari titik-titik yang nilainya sudah kita ketahui. Jadi kita asumsikan titik-titik merah, simbol pertemuan antara sumbu yang vertikal dengan horizontal itu adalah titik-titik di mana nilainya diketahui. Dan titik yang berwarna hijau itu adalah titik yang nilainya belum diketahui. Melalui interpolasi, kita bisa mengetahui nilai dari titik hijau itu melalui nilai-nilai yang sudah diketahui di titik merah. Jika kita merujuk pada definisi ekstrapolasi tadi, maka kita bisa memahami bahwa sesuatu yang kita pahami dalam interpolasi itu bisa diperpanjang atau diperluas. Maka saya juga memperluas, menggandakan gambar interpolasi. Saya mengasumsikannya semacam ini, bahwa ini melambangkan sebuah titik-titik nilai yang mana sebenarnya titik-titiknya itu berurutan, bisa besar ke kecil, bisa kecil ke besar. Bayangkan bahwa kalau kita dengan prinsip interpolasi linier bisa memahami sebuah titik yang nilainya belum diketahui, maka ketika itu kemudian diperpanjang atau digandakan seperti ini, maka kemudian kita juga bisa mengetahui titik-titik yang lain juga dari prinsip yang sama. Itulah ekstrapolasi. Nah, supaya semakin jelas ya tentang ekstrapolasi, saya mencontohkan dari gambar yang tertampil ini. Saya menunjukkan tabel yang terdiri dari 4 kolom dengan 4 baris. Anggap saja bahwa setiap simbol-simbol yang di situ mewakili angka. Lalu kemudian diasumsikan bahwa kita tidak mengetahui nilainya B, nilainya D, dan nilainya F. Sedangkan nilai antara A dan E itu kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Antara C dengan G kita juga tidak tahu sama sekali. Melalui ekstrapolasi kita bisa mengetahui berapa nilai B, berapa nilai D, dan berapa nilai F. Pertama-tama kita hitung dulu nilainya B dengan F menggunakan prinsip interpolasi. Lalu kemudian kita juga setelah mengetahui B dengan F, kita bisa menghitung nilainya D juga menggunakan prinsip interpolasi. Contohnya bisa rekan-rekan lihat pada gambar yang ada di tengah, di tabel yang baru, di mana di situ terdapat angka-angka. Teman-teman bisa melihat juga dari penerapan rumus, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui nilai-nilai yang belum ditemukan sebelumnya. Selanjutnya, apa manfaat ekstrapolasi dalam psikologi? Metode ekstrapolasi sebenarnya tidak umum digunakan dalam psikologi karena ada resiko kesalahan yang lebih besar daripada saat kita menggunakan metode interpolasi. Karena hal itu bisa mengurangi kepercayaan kita terhadap hasil penelitian. Akan tetapi metode ini sebenarnya tetap memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, metode ekstrapolasi dapat memprediksi perilaku di masa depan. Metode ekstrapolasi ini dapat digunakan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku atau dalam memprediksi hasil dari intervensi psikologis. Yang kedua, metode ini mengidentifikasi tren atau pola. Metode ekstrapolasi dapat membantu dalam mengidentifikasi tren atau pola dalam data psikologis, terutama ketika data tersebut memiliki rentang waktu yang panjang. Hal ini dapat membantu psikolog atau para peneliti psikologi untuk memahami perubahan perilaku atau tren dalam suatu populasi yang sedang diteliti. Lalu yang ketiga, metode ekstrapolasi ini dapat memperkirakan parameter statistik
Metode ekstrapolasi dapat digunakan dalam memperkirakan parameter statistik yang belum terukur. Sebagai catatan, metode parameter adalah karakteristiknya populasi, sedangkan statistik adalah karakteristiknya sampel. Misalnya adalah mean atau variance. Metode ekstrapolasi ini dapat membantu peneliti dalam mengambil keputusan dan perencanaan di bidang psikologi terkait dengan kesimpulan penelitian yang dihasilkan. Sekian rekan-rekan video tentang ekstrapolasi. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih.